Ketahanan pangan disebut menjadi pertaruhan masa depan bangsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya siap bertanggung jawab jika rakyat Indonesia mengalami kelaparan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya siap bertanggung jawab penuh apabila rakyat Indonesia mengalami kelaparan. Pernyataan ini disampaikan saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur. Prabowo menyebut ketahanan pangan merupakan masalah hidup mati suatu bangsa. Ia menegaskan sebagai presiden dan pemegang mandat rakyat, dirinya yang akan bertanggung jawab jika target swasembada pangan gagal dicapai. 287 juta orang, bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab, mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. Pemerintah menilai Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat distribusi dan ketahanan pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum tidak menjadi pelindung kejahatan seperti judi dan narkoba. Prabowo juga memastikan kondisi Indonesia saat ini aman terkendali, meski nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok menyentuh angka Rp17.600. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan maupun TNI untuk memperbaiki dan membersihkan internal institusinya. Prabowo meminta agar para aparat tersebut tidak menjadi pelindung berbagai macam tindak kejahatan termasuk perjudian dan penyeludupan barang ilegal. Prabowo menyebut pengadilan tempat terakhir masyarakat menuntut keadilan, terutama bagi kaum yang lemah. Oleh karena itu, perbaikan peradilan harus dibarengi perbaikan dari para aparat. Seluruh aparat harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri, harus berani koreksi. Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan, aparat yang backing penyelewengan, aparat yang backing penyeludupan, backing narkoba, backing judi, backing illegal ini, illegal itu, illegal ini. Jangan sampai begitu, saudara-saudara. Prabowo juga buka suara soal adanya pendapat yang mengatakan Indonesia akan chaos dengan kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang anjlok menyentuh Rp17.600. Menurut Prabowo, kondisi Indonesia saat ini berada dalam situasi yang aman baik pangan maupun energi. Saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya banyak negara panik, Indonesia masih oke. Dalam pesannya terkait kekayaan negara, Prabowo menyampaikan kepada TNI Polri untuk benar-benar membela rakyat, bukan menindas. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Anissa Rizkia, Damar Wicaksono, Anyus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menanggapi soal nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat akibat konflik Timur Tengah. Prabowo memastikan kondisi Indonesia saat ini aman terkendali meski nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika anjlok menyentuh Rp17.600. Presiden Prabowo menanggapi santai nilai tukar rupiah yang terus-menerus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Prabowo menyebut anjloknya nilai tukar rupiah tak berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan. Prabowo mengatakan selama Menteri Keuangan Purbaya masih bisa tersenyum, rakyat tak perlu khawatir.
Purbaya sekarang populer banget, Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah kau khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Mbak Titi ini pusing ini. Mana lagi nih yang menteri tapi pengusaha? Coba aku cek ini mana ini. Trenggono. Trenggono. Udah nggak keluar negeri? Oh, kok ke pulau-pulau IKA? Oke. Prabowo menyebut yang berdampak adalah para pengusaha dan masyarakat yang suka berpergian ke luar negeri. Hal tersebut disampaikan Prabowo di sela-sela peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Anissa Rizkia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berziarah ke makam aktivis buruh Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Ziarah dilakukan usai Prabowo meresmikan museum dan rumah singgah Marsinah. Prabowo datang didampingi sejumlah pejabat termasuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menaker Yasirli, dan Ketua MPR Ahmad Muzani. Di area makam, Prabowo menabur bunga dan membacakan doa untuk Marsinah yang dikenal sebagai simbol perjuangan buruh. Sebelum ziarah, Prabowo lebih dulu meresmikan museum dan rumah singgah Marsinah yang diharapkan menjadi ruang edukasi sejarah buruh Indonesia. Dalam sambutannya, Prabowo menyebut Marsinah sebagai sosok yang memperjuangkan hak rakyat kecil dan kaum pekerja. Buruh Indonesia mengucapkan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto yang sangat luar biasa. Dalam waktu 14 hari, beliau datang ke acara buruh dalam waktu 14 hari dan sekarang ke Nganjuk. Dan yang mengharukan buat saya adalah beliau berkenan datang ke makam Ibu Marsinah, pahlawan nasional kita. Ini merupakan bentuk pengakuan negara bahwa pengorbanan Ibu Marsinah tidak sia-sia dan terus kami sangat menghargai Presiden. Informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri panen raya jagung kuartal kedua. Selain itu, Prabowo juga meresmikan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi dan 10 gudang ketahanan pangan. Panen raya jagung serentak di lahan seluas 650 hektar digelar di Desa Tuwiri Wetan, Marak Tuak, Tuban, Jawa Timur. Ini merupakan salah satu program pemerintah guna menstabilkan ketahanan pangan secara nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi dorongan bagi para petani, terutama petani jagung yang ada di Tuban. Tuban sendiri diketahui merupakan salah satu sentra penghasil jagung terbesar di wilayah Jawa Timur. Selain itu, Presiden juga meresmikan dan mengoperasikan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi secara serentak, melakukan dengan peletakan batu pertama pembangunan 10 gudang ketahanan pangan di 18 provinsi di Indonesia. Tidak mungkin suatu negara bertahan survive tanpa produksi pangan yang lancar, yang aman, yang berkesinambungan. Bukan sekali panen bagus, besok-besoknya tidak bagus. Jadi itulah sejarah bagaimana saya semakin sadar waktu itu pentingnya para petani, para nelayan. Para petani dan para nelayan adalah produsen makan untuk seluruh bangsa dan negara. Karena itu, setiap mereka yang ingin untuk melihat negara dan bangsa kita langgeng harus fokus dan memperhatikan masalah pangan ini. Di tengah krisis